Selamat pagi, Bung Gita. Selamat pagi. Ya, Bung Gita, ini kalau kita ngomongin soal ranking FIFA, jauh kita ya, Bulgaria sama Indonesia. Kemudian juga kemarin Herman juga bilang persiapannya kurang, waktunya mepet, stamina juga belum kembali secara optimal. Ini peluang kita untuk menang gimana nih, Bung Gita? Sebenarnya kalau kita bicara tidak apa ya, waktu kurang sebenarnya Bulgaria juga waktunya kurang. Mereka juga baru bergabung karena bermain di liganya masing-masing setelah tanggal 22 Maret lalu ya. Liga terakhir itu kan tanggal 22 Maret. Tapi kan kalau kita bicara tim nasional, tim yang harusnya siap pakai semua individunya. Kalau kita dibilang kurang persiapan, itu terlihat di 10 menit pertama lawan Saint Kitts and Nevis. Kita bermain secara individu. Tapi kan apa yang ditampilkan oleh John Hartman bahwa dia bisa reaktif untuk memberikan aba-aba, itu terlihat di 80 menit terakhir kita benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Dan kalau kita bicara lawan ranking yang lebih tinggi, kita kan di tangan Sintayong juga mengalahkan dan menahan imbang Arab Saudi ya. Menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab, menang di GBK pada saat Arab Saudi juga peringkatnya jauh lebih baik dari Bulgaria sekarang 58 saat itu. Kita juga mengalahkan di bawah Peter Clever, kita mengalahkan Bahrain yang peringkatnya 61 saat itu. Kita juga mengalahkan China di GBK yang peringkatnya dekat-dekat dengan Bulgaria 91 saat itu. Jadi saya pikir kita sudah pernah mengalahkan tim-tim yang peringkatnya jauh lebih baik dari Bulgaria. Hanya sekarang kita berhadapan dengan tim dari Eropa yang punya, yang saya pikir juga bukan saja punya kualitas, tapi pemain-pemainnya sudah merasakan industri sepak bola Eropa di liga mereka masing-masing. Itu aja. Oke, kita berkaca juga dari pertandingan kita melawan Saint Kitts Nevis gitu ya. Herman bilang bahwa pertandingan malam ini tuh harusnya ditentukan di 15 menit awal. Nah, kalau menurut Ya. Anda, Bung Gita, apakah harus nih serangan timnas kita di awal pertandingan lebih intens, bahkan harus gol duluan dibandingkan Bulgaria? Ya, saya pikir juga gimana kita lebih dominan di 15 menit awal. Apa yang dikatakan oleh John Hortman adalah 10 menit awal melawan Saint Kitts and Nevis, kita kan bermain sebagai bukan sebagai tim, sebagai perseorangan. Itu kenapa kita tidak dapat shot on target. Kita masuk ke daerah pertahanan mereka, tapi kita hanya dapat satu shot off target di menit ke-10 dari Kevin Dix. Terus bermainnya secara individu yang memudahkan pemain Saint Kitts untuk bertahan saat itu. Tapi kemudian kan kita berubah. Jadi kalau John Hartman bilang 15 menit awal, ya benar 15 menit awal. Kalau kita bermain seperti lawan Saint Kitts and Nevis di 10 menit awal, Bulgaria akan memanfaatkan kita. Tapi balik-balik lagi, Bulgaria kan juga punya titik lemah. Fisik mereka yang kelihatan waktu lawan Solomon Island tidak tahan lebih dari 30 menit. Kemudian pertahanan mereka kan juga dibikin apa ya, berantakan oleh Salomon yang hanya punya Rafael Leai saat itu. Ini yang saya pikir juga harus bahwa peluangnya tetap 50-50 di sini, bahwa kita juga punya peluang menang. Oke, baik. Kalau kita bicara soal komposisi gitu ya, kalau Bung Gita melihatnya untuk malam nanti melawan Bulgaria, apakah bakal sama nih line up dari Herman? Mau coba-coba ya, saya pikir ya apa-apa yang John Hartman juga mungkin saja Audiero yang akan main di bawah misal. Tapi kalau kita lihat tiga di belakang, saya pikir akan tetap pada yang terbaik itu Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes dan juga Elkan Bagot yang kemarin sebenarnya tidak diuji sama sekali, hanya satu peluang dari Saint Kitts and Nevis on target, yang lainnya mereka benar-benar terkunci di lapangan tengah. Kemudian Kevin Dix pasti akan tetap menjadi pemain sayap. Donny Tree yang bermain baik kemarin tetap akan ada di sana. Mungkin pergantiannya hanya pada Joey Boniface menggantikan Jori Amat. Calvin Verdong juga akan tetap bermain. Dan saya pikir juga kalau dia kemarin mengatakan bahwa Ramadan Sananta nggak buruk-buruk amat ya, walaupun dia agak aneh. John Hartman agak aneh menganalogikan eh, Sananta dengan Giroud di Piala Dunia 2018, walaupun saya pikir juga nggak sama. Tapi rasa-rasanya Sananta tetap akan dimainkan. Beckham Putra juga akan tetap dimainkan, dan Ole Romani dengan perannya kemarin sebagai apa ya, sebagai penjemput bola, sebagai provider juga saya pikir akan dimainkan. Jadi pergantiannya mungkin hanya pada Jody Almat digantikan oleh Joe Pelopessi sejak awal. Tapi kalau kita melihat perubahan daftar pemainnya nih, Bung Gita, yang menarik adalah Mauro digantikan Jens Raven. Nah, kalau Anda melihatnya, peluang Jens Raven sebagai penyerang seperti apa, Bung Gita? Dia pernah bermain baik di satu pertandingan SEA Games pada saat kita bersama tim Under 23 kemarin tersingkir, tapi pada saat mengalahkan Myanmar kan dia masuk sebagai cadangan, cukup waktu 20 menit dia bikin 2 gol. Saya pikir ini akan menjadi kunci pada saat kita deadlock ya, karena dia punya kemampuan untuk menyelesaikan peluang. Tapi ini balik-balik lagi, tipikal striker yang tap in, punya satu peluang,
punya kesempatan untuk menceploskan bola di depan gawang. Dia juga bisa bermain agak ke kanan dan ke kiri, tapi nggak yakin dia akan dari awal, mungkin di 15 menit terakhir kalau kita membutuhkan. Dan di Liga juga dia tidak terlalu bagus loh selama sepanjang satu musim ini. Jadi mungkin kriterianya hanyalah untuk mencoba di sini. Karena yang jelas dia punya Ramadan Sananta untuk jadi nomor 9 pertama nanti. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagaimana lawan kita analisis lawan gitu, Bung Gita. Kalau Yes. Anda melihat mungkin dari permainan Bulgaria beberapa waktu terakhir, apa sih yang kemudian harus kita waspadai gitu? Apakah mungkin dari sisi kecepatannya atau mungkin akurasinya gitu, Bung Gita? Kalau kita lihat pertandingan melawan Solomon kemarin juga di beberapa kualifikasi Euro dan Piala Dunia, mereka jelas punya kemampuan di lini depan ya. Sayap mereka bagus. Kemarin terlihat sekali dari sisi kiri lapangan permainan mereka, mereka berkali-kali masuk ke pertahanannya Solomon. Kemudian gelandang serang mereka dua orang, terutama Filip Kretsev, kapten kesebelasan mereka, sangat berbahaya. Dia colong gol juga itu dari crossing di kotak penalti. Kemudian striker mereka yang di awal Yordanov tidak terlalu luar biasa, hanya satu gol dari penalti, tapi penggantinya justru bikin hat-trick. Jadi saya pikir dengan 8 kali pergantian yang diperbolehkan, kita bisa menghadapi tim yang sebenarnya akan cukup bugar, bahwa mereka pasti belajar. Kemarin main pukul 15.30, sekarang pukul 20.00 pasti akan berubah. Mereka akan lebih bugar, tapi pertahanan mereka juga rentan ya. Bukan saja 2 gol dari Rafael Leai, tapi juga bagaimana sisi kiri dan kanan pertahanan mereka bisa ditembus oleh permainan sayap dari Kepulauan Salomon. Rasa-rasa sih lawan kita juga bisa gitu loh. Hanya saja penyelesaian kita yang harus lebih akurat. Gitu aja. Oke, baik. Jika tadi kita bicara strategi di 15 menit awal gitu ya, kita harus lebih intens menyerang. Kemudian bagaimana dengan pertahanan kita? Melihat Bulgaria juga sebenarnya kan pertahanannya cukup lemah kalau menurut mereka gitu. Dengan Ya. melihat pola serangan dari Bulgaria, bagaimana dengan pertahanan kita, Bung Gita? Nah, kemarin kan nggak diuji sama sekali ya. Itu tadi yang saya bilang bahwa hanya ada satu eh, peluang yang dimiliki oleh Sirkis Enevis, itu pun lebih ke arah penjaga gawang kita, Martin Pas. Jadi saya pikir juga kali ini kita harus lebih waspada. 3 center back kita harus benar-benar solid karena pasti akan ada serangan-serangan dari Bulgaria, terutama lewat sayap mereka. Umpan-umpan mereka lawan Solomon juga akurat, tapi balik-balik lagi. Salomon itu polos bener. Mereka bisa bermain oper-operan bola di kotak penalti mereka sendiri. Itu yang tidak akan pernah kita lakukan. Saya pikir seburuk apapun kita main, biasanya 3 center back kita akan lugas untuk membuang bola. Jadi saya pikir juga kita cukup banyak peluang. Walaupun tetap harus waspada ya. Apapun ini Bulgaria yang punya pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Pemainnya. Oke, baik. Kalau kita tebak-tebak buah manggis nih, Bung Gita, nanti malam kira-kira kita berapa-berapa nih dan pencetaknya siapa? Ya, saya nggak terlalu yakin bahwa kita akan mudah menang ya. Ya, saya pikir juga ini akan sampai ke adu penalti karena 90 menit untuk menentukan juaranya akan langsung adu penalti. Jadi saya pikir dengan kemampuan para pemain dua tim ini untuk mencetak gol dan juga bertahan, mungkin saja skornya jadi 1-1 atau bahkan 2-2. Tapi saya nggak yakin ada pemenang di pertandingan kali ini. Pemenangnya akan ditentukan lewat adu penalti. Dan kalaupun kita kalah lewat adu penalti, poin kita untuk FIFA kan tetap plus karena kita peringkatnya jauh di bawah mereka. Oke. Bismillah, mudah-mudahan Bung Gita ya, walaupun sulit tapi kita harus berikan semangat, kita berikan doa kita yang terbaik untuk timnas kita malam hari ini. Ini juga sebagai pembuktian dari John Hedman sebagai pelatih timnas baru kita. Terima kasih Bung Gita Amin. Suwondo, analis sepak bola, Sama-sama. sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bung Gita.